Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian tafsir kita. Alhamdulillah pada siang ini telah sampai pada surat Taha ayat 100. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'alahum yawmal qiyamati himla yawma yunfakhu fis suri wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Allah berfirman, man a'rada anhu. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa innahu yahmilu yaumal qiyamah wizra, maka pada hari kiamat itu menanggung dosa yang sangat besar. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Itu Taha 124 ya. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Ya, berpaling dari Al-Qur'an dan hadis. Fa innahu ma'isyatan dhanka, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta. Nah, di dunia sempit. Nah, dalam ayat ini man a'rada anhu, barang siapa yang berpaling darinya, itu maksudnya Al-Qur'an sebagaimana ayat sebelumnya. Apa yang terjadi? Fa innahu yahmilu yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat memikul dosa yang yahmilu yaumal qiyamati wizra,
akan memikul pada hari kiamat dosa yang besar. Jadi kita kadang-kadang kan kalau kita hubungkan ayat ini dengan ayat Taha 124 tadi ya. Kenapa kadang-kadang kita hidup susah? Ya. Kaya tapi miskin. Kaya tapi seperti orang miskin. Nah, rumah lapang tapi seperti berada di bawah tempurung. Kenapa? Hati kita sempit. Kenapa hati kita sempit? Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dangka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit. Ya, susah, enggak menentu. Orang makan kacang aja kok bisa nikmat. Kita enggak gigi. Orang makan telur ayam nikmat sekali. Kita makan ayam enggak nikmat. Kenapa? Hati kita sempit. Sempit. Karena apa? Berpaling dari peringatan Allah. Ganti dengan yang lain. Apa peringatan Allah? Mungkin Allah ya larang Allah larang ya. Allah suruh, Allah larang sesuatu, Allah perintahkan sesuatu tapi kita tidak mengerjakannya. Kan sudah dulu kita sudah pernah kita bahas bahwa di antara penyebab datangnya bala itu, nah, kehidupan yang sempit itu salah satu bala. Salah satu di antara penyebab datangnya bala, kenapa? Kita berpaling dari peringatan Allah, tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi. Kita enggak pernah kasih mati TV. Padahal dalam siaran TV itu sedang orang ngeroke-ngeroke, joget-joget, matikan aja. Karena itu mengundang kesempitan hidup. Kan dulu pernah saya katakan hadis Nabi, bagaimana hadis Nabi bersabda, ya, la ta'murunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian benar-benar beramar ma'ruf. Ya. Hendaklah benar-benar beramar ma'ruf. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ya. Hendaklah kalian benar-benar beramar ma'ruf. Apa maksud beramar ma'ruf? Kita ajak keluarga kita salat. Ayo, jangan lali-lali lagi nih, dah salat nih, waktu salat nih. Ayo. Ketok pintu anak, tok nak bangun salat. Itu amar. Wala tanhauna 'anil munkar, dan hendaklah kalian benar-benar mencegah kemungkaran. Nah, itu bagaimana pula contohnya? Dalam keluarga misalnya, dalam rumah tangga atau dalam masyarakat. Ada melihat kemungkaran harus kita cegah. Jika kita tinggalkan dua hal itu apa tadi? La yushikanallah ayyab'atha 'alaikum 'iqaba. Allah akan mendatangkan iqab, hukuman. Jangan dibayangkan hukuman itu seolah-olah hanya banjir, tanah longsor, gempa bumi, bukan. Kesempitan hidup itu juga hukuman. La yushikanallah ayyab'atha 'alaikum iqaba. Kalau kita tinggalkan dua hal tadi, apa dua hal tadi? Amar ma'ruf nahi. Maka Allah akan timpakan kita iqab. Iqab itu hukuman. Hukuman itu berbagai macam, termasuk tadi apa? Kesempitan hidup. Kenapa? Karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, padahal itu disuruh oleh Allah. Summa tad'unahu, kemudian kalian berdoa agar Allah menghilangkan hukuman tadi. Fala yustajabu lakum, Allah tidak mengabulkan doa itu. Ayo coba. Tak perlu doa-doa. Allah enggak mengabulkan doa. Kenapa? Karena penyebab datangnya iqab tadi tidak kita hilangkan. Coba kita renungkan, kenapa kok dulu enak kali tinggal di rumah, sekarang kok rumah seperti neraka dunia maksudnya.
Ternyata setelah kita sedikit, mungkin ada menantu nggak salat. Dulu nggak ada orang di rumah kita yang nggak salat. Tapi sekarang sudah ada orang nggak salat, sudah ada orang yang merokok, sudah ada orang yang nonton TV entah apa-apa. Sehingga rumah itu dulunya itu diberkahi oleh Allah, sekarang Sempit. sudah diberi ikat oleh Allah. Kita nggak pernah kita mengkaji sejauh itu. Kita hanya melihat kadang-kadang secara lahiriah saja. Kenapa sekarang rumah tinggal kita sempit? Gaji sudah berkurang. Itu nggak masalah. Banyak orang yang gajinya terus berkurang tapi makin senang hidupnya. Ya. Misalnya kita contoh gini. Berapa harga mobil Avanza? Katakanlah 100 juta. Sekon. Kita beranggapan kalau beli mobil Innova kita bahagia. Coba kita balik lagi sekitar 50 tahun yang lalu, orang nggak pernah naik Avanza, bahkan mungkin naik sepeda. Bahagianya lebih besar mereka dari kita sekarang. Jadi bahagia itu tidak terletak pada materi. Bahagia senang itu bahagia letak di hati. Walaupun kita punya uang sedikit, walaupun kita naik sepeda, bahagia itu tetap ada. Jika apa tadi? Kita tidak berpaling dari peringatan Allah. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menanamkan ketenangan jiwa ke dalam hati orang-orang mukmin. Jangan mimpi bahagia. Kalau hal-hal seperti ini enggak kita fahami. Apalagi ini maaf ya, jangan bengek. Misalnya kita egois, kita sendiri, pokoknya saya ke masjid tiap hari, misalnya ya. Pokoknya saya tahajud tiap malam. Tapi kita enggak pernah peduli dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Maksiatlah kamu, yang penting saya ini rajin ibadah. Itu enggak seperti itu. Memang kita baik, tapi kalau kita membiarkan kejahatan, orang baik juga kena, kan tadi? Di mana letak? Kenapa orang baik juga kena? Karena tidak melakukan amar ma'ruf. Itu tadi. Contoh ya, Nabi pernah mengusir bencong dari rumah. Ya, kata Nabi gini, kata seorang sahabat. Ya, kata seorang sahabat, Anas bin Malik ya, Anas. Kata sahabat Anas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatsina minar rijal wa mutarajjilati minan nisa. Faqal ukhrijuhum min buyutikum. Fa akhraja Nabi sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umar bin Khattab fulanan. Nah, dah. Jadi artinya Rasulullah melaknat laki-laki yang ke perempuan-perempuanan. Siapa laki-laki yang ke perempuan-perempuanan? Bencong. Ya. Tahu bencong kan? Kalau ngomong gimana? Aduh gimana sih kamu? Wal mutarajilati minan nisa. Perempuan yang kelaki-lakian siapa? Tomboy. Nah, dia perempuan tapi kayak laki-laki, pakaian seperti laki-laki. Dilaknat oleh Nabi, juga dilaknat oleh Allah. Kemudian fakal Nabi mengatakan, ukhrijuhum min buyutikum, usirlah mereka dari rumah-rumahmu. Fa akhraja Nabi SAW fulan, Nabi pernah mengusir si fulan yang seperti itu. Bencong atau tombol. Nabi pernah mengusir fulan. Umar bin Khattab juga pernah mengusir fulan. Nah sekarang kita berani? Mana ada. Datang bencong ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, kita sambut lagi. Apa kabar bu? Ya silakan duduk. Kita pernah jadi bencong. Padahal Nabi seperti itu aja Nabi suruh, karena itu bisa mengundang bala. Kenapa? Karena itu perbuatan kaum Nabi Lut.
yang pernah dulu dilaknat oleh Allah, dikutuk sehingga Nah, kan ada orang bapak-bapak, adik-adik kita lah, anaknya laki perempuan, maksudnya dibuat pakai laki-laki, maksudnya anaknya laki tapi dibuat Perempuan. perempuan atau anak perempuan dibuat pakai laki-laki lah, baru baca pakai baca. Saya bilang, ayah suami ini beragam, Kan. agam, akhirnya ayah yang kok, yang untuk boleh begini. Ini memang agam tu agam. ya, betul. Saya bilang hanya kamu yang hidup yang jualan itu. Betul tuh. Bahkan Nabi mengatakan, bahkan dalam satu hadis dikatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknat ar-rajulu Anaknya jadi kita. yalbasu lubsatal mar'ati wal mar'atu talbasu lubsatar rajuli. Nabi melaknat, Rasulullah melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Mungkin kalau laki-laki memakai pakaian perempuan jarang ya. Jarang kita lihat. Ada tapi jarang. Cuman kalau perempuan pakai pakaian laki-laki cukup banyak, melimpah ruah. Celana li misalnya, li. Itu sebenarnya celana li itu untuk laki-laki. Ya, walaupun ada dibuat model celana li untuk perempuan, tapi kan lain lagi masalahnya berbentuk-bentuk. Pakai kemeja itu laki-laki. Makanya kadang-kadang maaf saya bilang ya, dari belakang kita pikir si Jul, dari depan rupanya Julia. Kenapa? Dari jauh kita pikir laki-laki. Kenapa? Pakai celana li, pakai baju kemeja, pakai masuk ke dalam, pakai apa? Rambut pendek, topi. Kita pikir saja. Dari depan, itu Julia rupanya. Rambut panjang boleh, tapi yang dilarang kan menyerupai. Ada ya. Ya. Boleh aja. Nah, jadi boleh aja ya. Yang dilarang adalah menyerupai. Artinya apa? Pakai rambut panjang tapi kemudian dipakai sorban, kan enggak lagi serupa perempuan. Tapi kalau pakai rambut panjang, ditarik, dikasih sampo apa? Sunsilk apa? Clear. Kasih kemudian kasih apa? Gelombang-gelombang apa? Persis kayak rambut perempuan. Nah, itu yang enggak boleh. Paham ya? Jadi ini, kita harus mencegah kemungkaran. Kalau enggak nanti ingat ya, azab itu mungkin jumlahnya ratusan ribu mungkin. Di antaranya itu kesempitan hidup. Kita susah. Kenapa? Rupanya bukan penyebabnya yang lain. Rupanya penyebabnya ada kemaksiatan yang kita sengaja biarkan, baik sengaja atau tidak sengaja. Kalau dia begini, kalau ada saudara kita, walaupun saudara kandung, tinggal rumah kita suruh dia salat. Setelah capek kita suruh salat nggak salat, bilang aja baik-baik, ini mohon maaf, ya, bilang aja. Kalau punya ilmu agama, bilang aja begini-begini, Nabi nanti akan turun bala ke rumah, akan turun ini kap. Kamu maaf kalau kamu memang nggak mau salat, nggak boleh, karena di rumah ini dari dulunya setiap yang tinggal itu mau salat. Kamu tinggal pilih, kalau mau salat boleh tinggal di rumah kakak, tapi kalau nggak mau salat kakak nggak berani tampung. Cuma nggak ada lagi yang bilang seperti itu. Sekarang malah nggak banyak yang nggak peduli, tinggal. Nah, kadang-kadang juga anak-anak kita setengah capek kali kita suruh salat ya, apalagi udah besar-besar. Dah ketok-ketok dah salat. Sudah, dah belum. Mereka tipu-tipunya kita. Mereka dah salat, sudah. Padahal tahu kita belum dia. Kan nampak dia kalau keluar, kan bunyi kan. Cuman kan lama-lama kan stres juga kita. Nah, demikianlah ya hidup ini ya. Memang itu juga tantangan. Tapi kita jangan bersedih. Yang penting kita sudah berusaha. Jangankan anak-anak kita,
anak Nabi aja manusia yang paling dijaga oleh Allah. Ada juga anaknya yang bengkok, apalagi. Cuman yang tadi penyebab datangnya azab karena kita tidak mencegah beramar ma'ruf nahi, enggak peduli, apatis. Yang penting saya ajalah rajin ke masjid, rajin ini segala macam puasa, tapi enggak pernah peduli dengan suami kita, enggak pernah peduli, istri kita enggak pernah peduli, anak kita enggak pernah peduli. Kalau sudah kita peduli, tapi dia memang enggak mau, apa namanya, ya itu sudah usaha kita, sudah usaha, nah, itu sudah usaha. Tapi yang tadi yang mendatangkan adab kenapa? Enggak open, tak mengajak. Nah, ada yang seperti itu. Itulah itu urusan polisi, itu urusan pak kecil, Nah udahlah ya, nanti kalau kita bicara nggak habis-habis. Selagi manusia masih ada nggak habis-habis masalahnya. Ya. Dah kita lanjutkan ya. Jadi dalam ayat ini dikatakan waman a'rada anhu, barang siapa yang berpaling darinya. Nya itu apa tadi? Al-Qur'an. Fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Maka akan pada hari kiamat memikul dosa yang sangat besar. Ya, ingat ya, pada hari kiamat kalau dosanya terlalu besar, lebih besar dari pahalanya, maka apa yang terjadi? Hidupnya susah. Ketika dibangkitkan pada hari kebangkitan, yaumul bas, itu aja sudah susah. Kenapa? Karena dosanya terlalu besar. Kebaikannya ada, tapi ringan. Apa yang terjadi tadi? Dia akan menjadi penghuni neraka. Apa dalilnya? Apa dalilnya tadi kalau lebih banyak dosa kita masuk neraka? Apa dalilnya? Enggak. Apa dalilnya? Ibu-ibu hafal di luar kepala. Kalau saya pancing pasti bisa. Cuma saya yakin ibu-ibu bukan ikan. Ngapain kita pancing-pancing kan? Pak. Alah, ibu-ibu ini kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Fa amma man saqulat fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Apa artinya? Coba lihat artinya. Fa amma man saqulat mawazinuhu. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih berat. Nah, kebaikannya lebih berat, pahalanya lebih berat. Apa yang terjadi? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia di akhirat. Sejak dibangkitkan pada hari kiamat. Jangankan di alam kubur saja sudah bahagia. Kalau lebih banyak pahala. Ini ayat bukan sakarang-karang, bukan novel ini, bukan cerpen. Bukan komik si buta dari gua hantu. Tapi ini ayat Al-Qur'an. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia di akhiratnya sejak alam kubur. Tapi sebaliknya, lanjut ayat itu. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan, lebih banyak dosanya. Kenapa? Seperti baru hubungannya dengan ayat ini. Karena berpaling dari peringatan, lebih banyak dosanya. Apa yang terjadi? Fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dilemparkan ke neraka hawiyah. Bukan hanya surat Al-Qari'ah, Bu. Juga surat Al-A'raf 8 dan 9. Nah, coba buka kalau enggak yakin. Yakinlah Ustaz, masa enggak yakin juga? Hah?
Al-A'raf 8 dan 9 bagaimana bunyinya? Jadi jangan dikira ayat ayat seperti itu hanya dalam surah Al-Qari'ah, ada juga dalam ayat yang lain. Dahsyatnya jambu. Gimana bunyinya? Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Ah. Barang siapa berat timbangannya, kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangannya, sebaiknya mereka itu. Maka mereka itulah yang telah menunjukkan dirinya sendiri. Ya. Dan mereka Ya, sama enggak dengan ayat tadi? Hampir sama. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Ya kan? Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiruna anfusahum bima kanu biayatina yatulimun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya maka dia beruntung. Beruntung maksudnya masuk surga. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya itu orang yang merugi. Merugi tadi masuk neraka apa? Dalam surah Al-Qari'ah? Hawiyah. Tuh. Kira-kira kita ini gimana? Banyak dosa atau banyak pahala? Kenapa yakin? Insya Allah. Karena kita setiap melakukan ibadah kita hanya mohon keridhaan Allah, tidak dari keridhaan manusia. Tapi ada dalilnya yang membuat kita yakin lebih banyak pahala. Apa ini sudah pernah saya sampaikan? Ini ujian final nih, UAS. Kalau dalam kuliah namanya UAS, ujian akhir semester. Apa dalilnya? Karena gini, nanti orang akan tanya, apa dalilnya? Ketika ada orang tanya, kita kira-kira lebih banyak pahala atau dosanya? Kita yakin lebih banyak pahala, tapi enggak begitu yakin orang. Allah baru kita berniat aja berbuat baik dan catat. Ya. Baru berniat buat baik dan catat. Belum apalagi setelah kita kerjakan dapat pahala. Apalagi kalau kita buat jahat, kalau kita kerjakan baru. Tapi gimana bunyi hadisnya? Ya. Hadis ini hadis kursi ya. Dialog antara Allah dengan malaikat pencatat amal. Siapa namanya? Raqibun dan bukan atibun. Atidun. Coba ulang lagi. Raqibun, atidun. Ada ayatnya tuh. Wa ma yalfidu min qaulin illa yadaiha raqibun atidun. Gitu lah. Raqibun atidun. Dah. Jadi Allah berfirman, ini hadis kursi ya, berfirman kepada malaikat raqibun atidun tadi. Ya. Idza arada abdi ay ya'mala sayi'atan fala taktubuha hatta ya'malaha. Jika hambaku berniat berbuat jahat, jangan kamu catat dulu hingga dia mengamalkannya. Fa idza amilaha faktubuha mimithliha. Apabila dia mengamalkan niat jahat tadi, maka catatlah cuma satu dosa. Faman taraka min ajli faktubuha lahu hasanatan. Jika dia meninggalkan, enggak jadi berbuat tadi karena takut kepadaku, maka catatlah satu pahala. Wa idza arada abdi an ya'mala hasanatan faktubuha hasanatan. Jika hambaku berniat berbuat baik, maka catatlah satu pahala. Fa idza amilaha, apabila diwujudkan dalam bentuk perbuatan, faktubuha bi asri ila sam'i mi'ah, maka catatlah 10 hingga 700 kali lipat. Coba ya, berniat jahat enggak catat, berniat baik catat. Itu aja udah untung kita, sudah 1-0 kita, sudah dapat 1 kita. Dah, apabila mengerjakan niat jahat tadi diwujudkan dalam bentuk perbuatan, 1 dosa. Apabila niat baik tadi diwujudkan dalam bentuk perbuatan, dicatat 10 hingga 700 kali lipat. Bukankah nanti akhirnya mana lebih banyak? Pahala. Tapi ada syarat yang paling utama apa? Apa syarat yang paling utama agar bisa berlaku seperti itu? Apa siapa tahu?
Nanti saya kasih setengah rujak ini. Kenapa? Ada satu syarat agar yang tadi kelipatan-kelipatan tadi. Syaratnya adalah jangan sampai mati dalam kesyirikan. Karena kalau mati dalam kesyirikan, coba buka surah Al-An'am ayat 88. Al-An'am 88. Nah, Al-An'am 88 bagaimana bunyinya? Sikit-sikit cet. Itu dia. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka Allah hapuskan seluruh amalannya. Padahal tadi sudah banyak kali. Ya, padahal tadi sudah banyak kali karena dilipat-lipat tadi. Tapi ternyata ada satu masalah, mati dalam kesyirikan, habis semua. Inilah yang terjadi dengan hadis ini. Coba perhatikan, ini sudah berapa kali saya ulang. Seingat saya sudah ratusan kali mungkin saya ulang. Ya, tuh. Innar rajula, kata Nabi, sesungguhnya ada seorang laki-laki la ya'malu amalan min ahlil jannah fima yubdulin nas. Dia beramal dengan amalan penduduk surga sebagaimana dilihat oleh manusia. Kalau kita tanya siapa dia, oh dia malaikat itu, aulia lah. Pokoknya semua orang mengatakan dia orang baik. Tapi kata Rasulullah, wa huwa min ahlin nar. Sesungguhnya dia penghuni neraka. Kenapa? Mati dalam kesyirikan. Makanya kan seringkali hati-hati kalau dibilang syirik ya syirik, jangan bantah-bantah. Jangan pergi ke dukun, ya udah nggak usah pergi ke dukun. Jangan pakai jimat, ya udah jangan pakai jimat. Jangan percaya khurafat, tahayul, tatayur, dan jangan percaya, jangan pergi ke dukun. Nanti binasa, capek-capek beramal dihapus. Kita pikir kita udah mau masuk surga. Dalam anggapan kita di dunia ini udah banyak kali amalan, ternyata dihapus. Sedih nggak? Kayaknya kalau dibilang itu syirik ya patuh. Kadang-kadang kita nggak tahu itu syirik, tapi guru kita tahu itu syirik. Kenapa? Kadang-kadang syirik itu sangat halus. Sampai Nabi mengatakan kadabi bil namli ala safati sauda'a fi dhulumatil laili. Kadang-kadang syirik itu sangat halus, walaupun itu syirik kecil ya. Seperti jejak semut di atas batu hitam di malam hitam, nggak nampak. Tapi kadang-kadang orang tertentu tahu itu. Dia bisa merasakan itu kesyirikan. Contoh misalnya. Ini maaf ya. Misalnya ya, berzikir itu kan ibadah. Harus ikhlas karena Allah. Tapi kalau kita berzikir, misalnya pakai terselip di hati kita ingin didengar oleh supaya orang menganggap kita ini ahli ibadah, itu sudah jatuh ke syirik, walaupun syirik kecil. Makanya Nabi mengatakan apa? Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Faqal ar-riya. Yang paling aku takutkan pada kalian, kata Nabi, adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil sangat ditakuti? Karena halus sekali. Kalau syirik besar Nabi enggak takut, kita semua tahu. Ditakuti karena apa? Takut kita tidak tahu. Kalau para sahabat bertanya, ya Allah, apa itu syirik kecil yang kamu sangat takut ya Rasulullah? Faqal Nabi menjawab, riya, pamer, ingin beribadah di samping karena Allah tapi ingin dilihat oleh atau ingin didengar oleh orang lain. Kalau bersedekah itu minta diposting, minta disyuting oleh wartawan. Sikit bantuan saja sudah undang wartawan, lupa nampak megah. Kita bukan mengatakan sudah pasti terjebak kepada kesyirikan, tapi hati-hati. Kadang-kadang setan mempergunakan momen itu untuk menggelincirkan kita. Makanya kenapa kan salat tahajud itu paling tinggi nilainya? Karena nggak ada yang tahu, cuman kita. Tapi kalau kita salat itu dilihat, kadang-kadang nggak sengaja kita begitu salat lewat ada mertua.
Kan si Korin kerjanya kan itu kan. Padahal tadinya kita sudah ikhlas kali ini, tapi gara-gara ada entah siapa lewat kan, udah ada di sini. Udah kita bagus-baguskan. Memang hebat, memang tadi maka jebakan itu, belitan iblis itu kan tadi dulu udah pernah. Depan dari belakang. Al-Araf. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum. Itu dia. Contoh lagi ya. Contoh. Bersedekah. Kita bersedekah. Tadinya kita ikhlas sekali bersedekah. Sudah dicatat pahala kita. Bahkan dicatat pahala kita berlipat-lipat. Hingga 700 kali lipat kan. Tapi pada suatu saat, orang yang kita beri sedekah itu, sok dia. Terbilang sama kita. Sok kayak dulu, kalau enggak aku bantu. Itu udah berkurang. Berkurang. Yang menang iblis juga. Kita kalah juga. Tadinya sudah bagus, tapi karena kita sebut-sebut, itu dah ayatnya tuh. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu bisadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menghapuskan pahala sedekahmu karena menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati yang menerima. Allah soal itu. Allah itu apa? Itu menasah itu kalau enggak saya bantu mana ada selesai. Padahal tadinya udah banyak pahala, tapi kadang ngomong kayak gitu, pluk, tinggal setengah lagi. Itu syukur kalau tinggal setengah. Itu kalau nggak saya bantu. Makanya kalau orang benar-benar ikhlas itu nggak ada yang ingat lagi dia. Masalah dia terima kasih atau enggak itu urusan kita. Memang berat jadi orang yang mukhlis itu. Makanya orang mukhlis itu nggak sanggup digoda oleh setan. Betul-betul ikhlas. Nggak pernah terbetik sedikit pun kesesal-sesal di hatinya. Kalau beribadah betul-betul karena Allah. Susah. Saya sendiri mungkin nggak mampu. Bukan nggak mampu, susah untuk mampu. Karena betul-betul orang ikhlas itu. Contoh misalnya, datang orang ke rumah kita, kita kasih makan. Pas pula waktu makan. Memang kita kasih, dia dapat pahala, tapi terbilang. Carong dah, sejak janji mana dengan ibu ya. Udah tadinya harusnya kita dapat pahala 100, akhirnya tinggal 25. Itu pun nggak ada. Terbilang sama kita. Memang itulah